illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala, ayo telah tahajud malam, bangun. Apa kenyataannya? Yang banyak tahajud apa yang banyak tidur sekarang nih? Yang tidur Allah Subhanahu wa taala saja. Kita hari duduk saja ini, bapak-bapak, hanya satu keinginan, Allah kita ridho pada kita. Bercapek-capek bangun malam sampai subuh duduk sama-sama. Orang-orang nonton TV, ngopi di rumahnya, atau juga tidur. Kita masih duduk dengerin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Wa huwa subhanahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim. وَقُلْسَنَّ بِالْحَبِيبِ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Bapak-bapak dan hadirin yang hadir hari, mudah-mudahan kita semua digolongkan Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur sedikit lagi sebuah jagat raya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan anugerah kepada kita semua, terutama nikmat yang kita nikmati hari ini, jam ini, detik ini adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Dan alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga pada kesempatan subuh ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan perintah yang mulia, diperintah oleh yang maha mulia, yaitu salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Itu adalah tanda-tanda kepada kita bahwa kita masih dalam terus mengenal. Kalau kita diberi kesempatan salat subuh, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala mengenal terus Allah Subhanahu wa taala, makrifat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa diberikan kemampuan untuk salat subuh berjamaah. Selanjutnya berzikir, dan alhamdulillah seperti biasa setiap hari Sabtu subuh kita duduk lagi, riyadhah lagi sampai dengan waktu Isra. Di hari-hari sebelumnya kita tidak bisa duduk sampai waktu Isra. Kita alhamdulillah sekarang dipisahkan, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk sampai dengan waktu Isra, membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah turunkan pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 tahun yang lalu. Hari ini kita akan diberi pengarahan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sampai di mana Al-Qur'an ini dibaca, dipahami, dijalankan dalam kita kehidupan sehari-hari kita. Mumpung kita masih diberikan waktu, kesempatan dan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingin sisa-sisa waktu, sisa umur kita ini dipergunakan untuk terus istiqomah beribadah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mempelajari, membaca Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Kita baca lagi nanti
Surat Al-Qur'an. Salawat dan salam semua terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, juga para keluarganya, serta Allah, dan mudah-mudahan sampai pada umat yang soleh hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua digolongkan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang nanti mendapat syafaat uzma, pertolongan yang besar dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah nanti. Oleh karena itu, berselawatlah terus kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita, mahabbah kita pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita untuk melihat kita sebagai umatnya, sebagai tanda cinta kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ayuhan Nabi rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala alihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Al-Hadarani ya Rabbul Alamin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahlihi wa liman nafara bi ajma'in kullu shay'in lahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع أهل سلسلة طريق القادرية والنسبانية المعاصرية ولجميع أهل طرق الوصول وضروات سلطان أولياء الله رب العالمين شيخ محي الدين الشعب القادر الجيلاني قدس الله سره وسيدنا الشيخ قاسم جنيدي البكر الشيخ الخطيب السامي الجنوبي وسيدنا سيد الخليفة وجرب الشيخ حضرات الشيخ الكرام إن شاء الله اللهم بارك بن محمد حضرات الشيخ الكرام الشيخ صاحب وبتاج العارفين حضرات الشيخ الكرام الشيخ محمد عبد الله الصيد المسلول القادري النسبني المتقي الكامل الكامل المدني المهدي المجاهد رضي الله عنه وصلهم وقرهم وسلسلتهم والأخيرين لهم كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم درسنا سنن ثم درس مقتول بن محمد بن مسلم وكيسى بن نصر وعبد الله بن نشائري وهدي عبد الرحمن بن حميد وهدي مسلم بن عبد الرحمن ونفعنا بعلومهم رضي الله عنهم. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا ولكبار المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. إلهي أنت المرسلين. اللهم اطلب بأعطني محبتك ومحبتك. Kita buka lagi Al-Qur'annya surat An-Nisa. Sekarang sudah ayat 155 di halaman 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما صدق الله العظيم. Sampai 156 dua ayat aja cukup. Di ayat ini Allah akan menerangkan dengan firman-Nya bahwa untuk menjawab permohonan ahli kitab supaya Kangjeng Nabi Muhammad SAW menurunkan sebuah kitab langsung dari langit. Jadi ingin ahli kitab menurunkan tiba-tiba tuh gitu ya, ada sebuah kitab yang turun dari langit. Allah Subhanahu wa taala jangan hiraukan itu. Jangan pedulikan permohonan mereka itu. Karena kenapa? Karena sudah dijelaskan bahwa dulu Musa juga setelah dibebaskan dari Fir'aun ya, kemudian bukannya menyembah Allah Subhanahu wa taala ketika tinggal karena bisa 40 hari, tapi mereka menyembah seekor betina dari emas. Itu kemarin ya. Kemudian setelah itu saya angkat waktu itu Gunung Sur di atas mereka gitu supaya berjanji untuk beribadah terus pada Allah dan Rasulnya. Diangkat gunung itu. Nah, tapi setelah karena ketakutan mereka beriman lagi. Lama-kelamaan tidak beriman lagi. Makanya jangankan turunkan Al-Quran di langit, kamu dikasih itu aja dulu nggak pernah mau nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu jangan melanggar di hari Sabtu. Kamu langgar juga hari Sabtu supaya kamu beribadah hari Sabtu, kamu mancing gitu ya. Mancing ikan di lautan. Jadi salah satunya kenapa tidak diturunkan? Karena permohonannya tidak pernah diberikan sama Allah Subhanahu karena mereka melanggar terus perjanjian mereka dengan Allah. Nah yang sekarang ayat yang 155 berkaitan juga. Fabima naqdihim, karena dikarenakan sebabkan misaqahum, perjanjian mereka dilanggar terus ya, yang sebelum tadi banyak dilanggar terus, tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya, khususnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dilanggar terus perjanjian mereka. Wa kufrihim bi ayatillah, dan mereka kufur terhadap keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Baik tanda mukjizat, diperlihatkan mukjizat di hadapan mereka, kelihatan mukjizat itu di hadapan mereka, tapi mereka tidak mau beriman juga kepada Allah dan Rasulnya.
Kemudian wa qatlihimul anbiya, dan mereka juga membunuh para nabi-nabi bighairi haq, tanpa ada alasan yang benar. Nabi Soleh dibunuh, semua para nabi dibunuh sama mereka. Dan yang lebih fenomenal lagi, mereka bangga nanti di ayat 100 nanti di depannya. Mereka bangga inna qatalna masihan ya'sab, mereka bangga membunuh Nabi Isa alaihissalam, kata mereka ini. Tapi ini ada ayat 157 kita baca nanti di ayat di minggu sebelumnya setelah ini. Jadi mereka membunuh para nabi dan rasul sebelum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus diburu terus. Sampai waktunya juga ada suatu ketika diundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh seorang Yahudi. Ketika makan mau makan, ditanya dulu apa kesenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Paha kanan, katanya paha kanan dari seekor domba. Maka paha kanan itulah yang diberi racun oleh Yahudi pada saat itu. Semuanya ingin membunuh, masya Allah, tanpa ada keterangan yang hak mereka membunuh. Pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sahabat-sahabatnya pada saat itu yang diajak makan makanan yang disajikan oleh kaum Yahudi, langsung meninggal dunia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru meneteskan ini, tidak jadi ada malaikat Jibril beritahu jangan makan. Ini semuanya terus mengambil. Dan sekarang juga sama, sampai dengan hari kiamat para ulama-ulama pasti akan dibunuh. Waqatlihimul anbiya'i bil ghairi, akan terus dibunuh semuanya karena tidak suka dengan keinginan hawa nafsunya dan setan yang terus menggoda dirinya. Sekarang saja untuk duduk saja sampai di kursi ini dengan waktu Isra hanya beberapa, bukan ada 10 orang. Karena ada hawa nafsu dan setan yang terus menggodanya. Padahal ini kebaikan yang nyata. Jadi jangan turunkan boro-boro untuk menurunkan kita beri langit kabut. Semua pasti melanggar terus sebelum-sebelumnya. Kata Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan lagi, dan juga kamu sebabkan waqaulihim, dan mereka berkata qulubuna gulf, hati kami tertutup. Gitu kata mereka nih, disuruh beribadah ke Allah, untuk taat pada Allah dan Rasulnya, dia langsung mengatakan hati kami tertutup, tidak mau terima itu. Masya Allah. Ini sudah dibahas sebelumnya di surat Al-Baqarah ya. Jadi hati kami tidak mau menerima apa yang kami omongkan, ucapkan, dakwakan. Hati kami sudah tutup, tidak mau. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tabarallahu alaihi." Bahkan tetapi Allah lah yang menutup hati qalbu mereka bikuprihim, dikarenakan kekufuran mereka terhadap Allah Subhanahu sangat nyata gitu ya. Tidak main-main lagi mereka. Kalau dulu kalau yang tidak suka dinyatakan tidak suka, tidak beriman, tidak beriman. Beda sama sekarang. Gitu ya. Kekufuran kita itu sekarang disamarkan gitu. Samar sekarang tuh. Kalau mereka diucapkan langsung. Tidak boleh menyembah patung. Dulu dia menyembah patung, saya tidak beriman di patung. Tapi sekarang disamarkan. Terus ketika azan berkumandang, ada yang mengganggu kita lagi asik rapat, lagi asik menonton TV, lagi asik lagi main HP, itu ada samar tauhid kita. Nanti dulu gitu ya. So, ketika azan berkumandang saja, itu
Itu ada bahannya. Demikian katanya Allah Subhanahu wa taala, ayo telah tahajud malam, bangun. Apa kenyataannya? Yang banyak tahajud apa yang banyak tidur sekarang nih? Jangan di mana nih banyak. Sama di mana. Jadi Allah tutup. Oh, Masya Allah, kalau sudah ditutup kolbu kita, Allah akan menunjukkan lagi dalam surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, kamu dakwahi, kamu berinformasi tentang apapun tentang Allah Subhanahu wa taala, dia sama saja tidak akan beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un khatamallahu ala qulubihim, karena mereka telah ditutup qalbu mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka berkata pada qulubuna ghulf, hati kami, qalbu kami tertutup. Tapi ternyata Allah yang menutup itu, qulubuna ghulf, menutup qalbunya. Dari tadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, pendengaran mereka ditutup, pendengaran mereka, mata mereka juga tutup sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim, dan bagi mereka itulah siksa yang paling berat. Jangankan nanti di dunia saja tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, meniman Allah dan Rasulnya. Padahal Allah lah yang mencipta langit dan bumi ini. Di lain tempat, kalau kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan cari tempat tinggal kalian, jangan di tempat bumi kami. Alhamdulillah subhanallah. Kita supaya dimotivasi sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terus beriman kepada Allah, beribadah pada Allah Subhanahu dengan ikhlas, tidak ingin apa-apa, tidak mau apa-apa kecuali hanya ingin meridai Allah, hanya ingin ridho Allah Subhanahu wa taala saja. Kita hari duduk saja ini, bapak-bapak, hanya satu keinginannya, ingin supaya Rabb kita, Allah kita ridho pada kita. Bercapek-capek bangun malam sampai subuh, duduk sama-sama. Orang-orang nonton TV, ngopi di rumahnya, atau juga tidur. Kita masih duduk dengerin. Itu tidak ada yang satu pun Allah Subhanahu wa taala, amaliyah yang satu pun pasti akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan diberikan jalannya, pahalanya. Kita duduk sampai sini juga. Alhamdulillah. Karena kuburan mereka wala yu'minuna, maka tidaklah mereka beriman. Semuanya itu tadi itu tidak akan beriman illa qalila, hanya sedikit yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita ini yang sedikit nih dari golongan yang banyak. Kalau bapak-bapak ingin lihat orang Islam, lihatlah ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itu pasti orang Islam. Tapi kalau ingin lihat orang mukmin, orang beriman, lihatlah pada sholat subuh. Jadi kalau kelihatan seperti itu, atau Rasulullah SAW, salah satu ciri orang munafik adalah dia tidak mau sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Nah, ini kelihatan orang mukmin, orang beriman itu kelihatan dia orang subuh tidak pernah ada sapnya sampai wow. Kita mohon pada Allah, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya supaya sholat subuh seperti kayak sholat Jumat, full masjidnya, alhamdulillah. Tidak ada yang suka iri dengki terhadap kita. Jangan sampai ada perkataan yang menjelek-jelekan. Itu imamnya jelek deh.
imamnya kurang fasih, jadi saya nggak mau sholat di maghrib atau sholat di masjid karena imamnya kurang fasih. Saya selalu fasih. Ada yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para imam kita yang memimpin kita diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya melaksanakan tugasnya dengan baik dan sempurna. Bapak-bapak, kalau sudah sholat ya, karena sholat itu adalah salah satu amalan yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan begini. Jadi kalau sholatnya berantakan, amalnya juga berantakan. Itu yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Makanya salah satu untuk supaya kita sholatnya tidak berantakan, sholat berjamaah. Jadi kalau ada jamaahnya masih qalbunya kemana-mana pada saat Allahu Akbar, harusnya khusus semua sampai ini. Tapi kalau banyak qalbu kita tuh biasanya yang sedang di kantor, sedang di mall, sedang di dapur, ada yang ketinggalan atau juga di mana. Nggak apa-apa, pada saat berjamaah itu dihapuskan. Semuanya yang berjamaah itu sholatnya diganjar 20 derajat. Coba kalau bandingkan bapak-bapak sholat sendiri, udah pahalanya 1, belum tentu khusyuk. Jadi makanya manfaatnya berjamaah itu kita mendapat khusyuk tidak khusyuk sama kayak 27 derajat. Yang tidak khusyuk tertarik sama imam. Kalau imamnya tidak khusyuk, ada salah satu makmumnya khusyuk, tertarik kan semuanya, saling mendidik. Semuanya sholatnya berjamaah banyak. Itu sudah dibahas ya. Mudah-mudahan kita dimampukan zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Tidak di masjid, juga di rumah dengan istri dan anak sama saja. Yang penting berjamaah. Jadi 1 tambah 1 itu bukan 2, tapi 27. Jika ada imam dan makmum cuma 2 aja, 27 derajat. Jadi makanya kalau kita punya kemampuan ke masjid berjamaah, makanya sholatlah bukan tepat waktu, tapi awal waktu. Kalau tepat waktu dari jam 12 sampai jam 3 ini zuhur. Tepat waktu jam 2. Ada tanya saya, kenapa kamu sholat jam 2 zuhur ya? Tepat waktu saya. Gitu anak-anak sekarang gitu. Masih tepat waktu, masih dan waktunya gitu. Tapi makanya sholatlah awal waktu. Ketika aja berkumandang sudah ada di tempat. Nah makanya ini kan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala jangan gubris, jangan pedulikan kalau mereka meminta satu kitab langsung turun dari langit, karena kejadian-kejadian hamba-hamba sebelumnya tidak mau nurut sama Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 106 ini Allah jelaskan lagi, wa kubrihim, dan kekufuran mereka itu disebabkan wa qaulihim ala Maryam, terhadap dustanya terhadap Maryam, buhtanan azima, dengan kedustaan yang sangat besar. Sudah dijelaskan di ayat di surat An-Nisa ini, di ayat mulai 135 ayat 35 dijelaskan ketika Maryam dilahirkan oleh keluarga Imran. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Nah, jadi waktu itu ada nama salah satu Imran tidak punya keturunan sampai dengan istrinya Hanan, Ami Hanan tidak punya keturunan. Maka pada saat di Baitul Maqdis, ibunya Maryam itu bermohon pada Allah Subhanahu, ya Allah, ya Rabbi,
kalau engkau takdir kami punya putra atau putri, saya akan jadikan putra putri hamba pelayan Baitul Maqdis. Dan ternyata di Kabul sudah tidak ada kemampuan untuk punya anak, tiba-tiba punya anak. Nah, sebelum melahirkan Hana ini, ayahnya meninggal dunia. Imron itu meninggal dunia, makanya tinggal sendiri. Nah, setelah melahirkan, maka diberi namalah Maryam. Nah, karena dia sudah berjanji bahwa Siti Maryam itu akan di Baitul Maqdis, maka dengan sangat berat ibunya menyerahkan ke Baitul Maqdis. Kalau kita pesantren gitu ya, pesantren untuk didik supaya taat pada Allah dan Rasulnya. Kemudian dididiklah di Baitul Maqdis Siti Maryam itu. Nah, pada saat siapa yang akan membinanya, banyak tabib ulama-ulama pada saat itu ingin membina, mendidik Siti Maryam. Nah, gitu ya. Kemudian di Al-Quran dijelaskan. Kemudian salah satunya itu ada saudaranya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ingin juga membina, mendidik Siti Maryam. Tapi karena ada ketentuan, ada beberapa orang yang ingin mendidik, maka Siti Maryam dijadikan undian. Maksudnya siapa aja? Undiannya adalah meletakkan pena ke dalam air yang mengalir. Siapa yang penanya itu mengalir, pulpennya itu air, ke bawah air, tidak jadi. Tapi kalau penanya itu diam terus di situ, nah itulah yang menjadi mendidik. Dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, dari semua ulama ternyata Nabi Zakaria yang dapat. Penanya diam gitu ya. Tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sudah takdirnya. Maka pendidikan Siti Maryam dilakukan oleh Nabi Zakaria dalam Baitul Maqdis. Sampai terus Siti Maryam duduknya tidak pernah ketemu laki-laki kecuali saudara Nabi Zakaria saja. Di situ, nah pada saat itu karena dididik oleh Nabi Zakaria, kemudian berzikir, tiba-tiba di rumahnya itu, di ruangan itu, tiba-tiba itu banyak makanan, buah-buahan yang pada saat buah-buahan itu belum musimnya. Kalau sekarang musim durian, ya. Nah, sebelum musim durian itu ada, tiba-tiba ada. Nabi Zakaria bertanya, dari mana ininya? Buah-buahan dan buah ini? Kata Siti Maryam, hada indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan tiba-tiba datang gitu ya. Ini terjadi juga di zaman Abah Anom. Abah Anom ada muridnya, salah satu muridnya yang riadohnya di masjid itu namanya Kiai Anta ya. Kiai Anta itu muridnya Abah Anom. Tiba-tiba dia riadohnya diam terus di masjid sendiri gitu ya. Tiba-tiba disuruh sama Abah Anom, suruh kesini, ada tamu. Enggak, saya mau ini. Di sini banyak makanan, katanya. Ternyata pada saat ada orang yang mau ke situ, di sini juga ada makanan, gitu. Ternyata ada makanan di tempat riyadhahnya Kiai Anta. Dan sama dengan cerita Siti Maryam. Nah, kemudian Siti Maryam ini setelah dewasa, kita kira 16-17 tahun, datang malaikat Jibril mengabarkan bahwa engkau nanti akan mempunyai anak, seorang laki-laki yang nanti diberi nama Isa bin Maryam. Karena biasanya bin itu sama laki-laki, nah karena Nabi Isa itu dia punya ayah, makanya disandarkan ke ibunya Siti Maryam. Pada saat itu juga Siti Maryam ketika diberikan informasi kaget. Ya Allah, saya nggak pernah ketemu, nggak pernah kesentuh sama laki-laki, baru kesentuh, ketemu bang jarang. Engkau yang terpilih, makanya dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Di alaihissalam itu setelah mengandung, mau melahirkan, Siti Maryam itu
menjauh Baitul Maqdis, ya. Terus ke tempat tersebut terus jalan sampai dengan tempat yang kering, tidak ada satu orang pun di situ. Makanya duduk di situ dan di bawah itu ada pohon kurma kering, gitu ya. Memang disuruhnya begitu. Setelah itu Nabi Siti Maryam supaya untuk makannya goyangkan saja itunya apa namanya pohon kurmanya. Ternyata pohon kurmanya banyak apanya digoyangkan pada jatuh. Maka makanannya setiap hari di situ sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Siti Maryam melahirkan Isa bin Maryam. Kemudian setelah melahirkan beberapa hari disuruh berpuasa, jangan berbicara. Tapi Siti Maryam itu. Maka dia datang lagi ke Baitul Maqdis. Ke banyak penduduk. Ketika masuk ke gerbangnya, orang ramai, ya, Maryam nih. Nah di sini marbuhtanan azima, dengan kedosanya si Maryam sudah berzina sama orang lain. Gitu lah, katakanlah begitu ya. Kalau kita seperti itu pasti begitu ya. Padahal Siti Maryam tidak punya suami dan tidak punya ayah. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu. Maka datang Nabi Siti Maryam ke kota itu, disambut sama dilecehkan, dibully sama penduduk itu. Dan pada saat dibully, ditanya sama pemuka-pemuka. Dia menjawab, kata Allah, kamu harus berpuasa berbicara. Jadi dia berbicara. Siti Maryam dia. Nah, salah satunya adalah bertanya langsung kepada bayi yang baru beberapa hari, 3 hari. Tanya pemukanya. Kemudian dengan mujizat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa bayi langsung menjawab, ana Abdullah. Saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu pada saat menjawab itu orang pada kaget, bayi bisa bicara. Nah, mujizat Nabi Isa adalah berbicara ketika masih bayi. Nah, makanya di sini mereka wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima, mereka menyangka mendustakan Maryam dengan fitnahan kejian, fitnah yang sangat keji kepada Siti Maryam. Nah, itu jadi salah satunya. Makanya kan ya, jangan turunkan Al-Quran di langit kalau salah sedang kamu mengatakan Maryam dengan tuduhan yang keji. Sudah ini dibahas di 100. Nah, nanti selanjutnya setelah Nabi Isa lahir karena perdakwaan Islam, di ayat selanjutnya nanti dia sebab membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana cara Al-Quran sudah dibahas. Nah, insyaallah kita lanjutkan di ayat 107 insyaallah minggu depan. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita informasi gaib yang rahasia, yang tidak tahu. Kalau ditulis sama manusia ini tidak mungkin. Karena semuanya adalah gaib yang sudah ratusan tahun terjadi. Allah tuliskan lagi tentang kabar-kabar, informasi-informasi yang telah terjadi pada saat itu. Supaya apa? Supaya untuk belajar dari terdahulu supaya sama dengan orang-orang terdahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti biasa kita doakan dengan kemuliaan Al-Fatihah putra-putri kita yang masih duduk di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Mudah-mudahan mereka dilancarkan dalam menuntut ilmunya dan dikabulkan segala cita-citanya dengan karamah mujizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita doakan hari ini yang masih sakit, saudara kita, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, paman, bibi yang masih terbaring, baik yang dirawat di rumah sakit maupun tempat-tempat yang lain. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberi kesabaran Allah Subhanahu wa taala dan Allah sempurnakan kesehatannya, dicabut, dijauhkan penyakitnya dari mereka dan Allah beri kesembuhan untuk mereka. Allah dengan mukjizat qarabah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua dijadikan suami yang soleh, istri kita istri yang soleh, putra-putri kita menjadi putra-putra yang soleh-solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada orang tuanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dipanjangkan usia kita untuk istiqomah terus beribadah Allah Subhanahu wa taala, dengan dipanjangkan, dengan disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari malapetaka dunia akhirat, dihasilkan selalu maksud baik kita, dikabulkan selalu hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan kita semua setelah menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmunya yang bermanfaat, ilmu yang berkah, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad salatan tudina biha min jami'il ahwali wal afat wa tabdil lana jami'al hajjatihina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka rajaa wa tuballighuna ghayra min jami'il khairat wa ba'da. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa dabi bainana wa bainahum bil khair. Rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi ij'alna muqima shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Walakum minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala
الله